Halo semuanya, perkenalkan aku Sherwin, aku dari tim Potalife. Potalife, kami ingin melakukan validasi terhadap 10 inovasi yang akan kami lakukan di semester depannya. Nah, harapannya dengan inovasi yang kami lakukan ini dapat mengembangkan Potalife ke depannya menjadi ke arah yang lebih baik dan semakin bangun. Nah, untuk itu, berikut adalah hasilnya. Sebetulnya kalau konsep dropshipping itu bagus, cuman memang kalau kamu mau develop aplikasi atau website sendiri itu memang susah. Karena secara teknikal banyak hal yang harus kamu perizinan atau legalitas yang harus ditingkatkan menurut saya harus ke arah internasional ya, entah itu HACCP, itu saya harapkan demikian. Tapi paling tidak kalau PRT dan halal aja kita sudah bisa bermain di kancah ASEAN. Saya yakin produkmu ini banyak sehingga produk bisa dikonsumsi ke pelanggan dalam keadaan yang bagus dan layak. Menurut saya kalau Potalife yang sudah dibuat menjadi cair bisa disimpan dengan baik di kulkas, seharusnya akan tahan lebih lama. Kamu harus bisa buat stand Potalife di supermarket, bikin penampilannya catchy, terus bagi-bagi sampel gratis ke pengunjung, jadi mereka bisa nyoba langsung dan tertarik buat beli. Nah, ini kalau saya bilang sudah bagus ya, Sherwin ya. Kalau bisa sih penjualannya meningkat tapi pendapatannya turun sih. Penjualannya meningkat, pendapatannya meningkat, tapi biayanya menurun. Nah, itu yang paling bagus. Paling bagus dalam suatu bisnis, walaupun mungkin agak sulit ya. Ya, jadi memang untuk Potalife ini lebih baik menggunakan cara multi level marketing ya, karena kalau misalnya kita belanja tetapi tidak ada yang menjelaskan value-nya, itu kita juga tidak mendapatkan value yang akan kita cari gitu. Tetapi dengan multi level marketing, menurutku kalian bisa melakukan inovasi dari segi branded pricing-nya dengan menjual 2 box seharga 99.000. Karena dengan menjual harga yang lebih murah bisa lebih menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kalian. Nah, setelah kami melakukan beberapa validasi terhadap para expert dan customer Potalife, kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bisnis Potalife, terdapat beberapa feedback dari expert yang telah kami analisa, dan kami juga telah mengidentifikasi beberapa inovasi-inovasi yang dapat kami lakukan untuk pengembangan kami ke depannya. Yang pertama adalah Potalife dapat memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Affiliate, Tokopedia, dan lain sebagainya, dan Potalife dapat memperluas jangkauan pemasaran sehingga meningkatkan penjualan melalui model keuntungan ataupun profit model yang ada di dalam 10 Types of Innovation. Kemudian yang kedua adalah untuk menghadapi peluang-peluang ekspor ke Eropa, ke Jepang, dan lain sebagainya, kami perlu untuk memenuhi perizinan seperti HACCP, sehingga kami harus meningkatkan inovasi dalam proses dan juga regulasi untuk memenuhi persyaratan ekspor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dalam aspek proses dalam 10 Types of Innovation, di mana Potalife perlu melakukan inovasi dalam metode penyimpanan produk tanpa pengawet, sehingga kami dapat menjaga kualitas produk dan juga kami dapat menjaga keawetan produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah pendirian Potalife sebagai perusahaan terbatas atau PT, di mana pendirian PT tersebut dapat mempermudah kegiatan ekspor, impor, serta memberikan fleksibilitas dan fasilitas yang lebih luas dalam struktur organisasi kami atau structure. Kemudian yang kelima adalah strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran yang kami lakukan haruslah dengan kreatif, seperti berpartisipasi dalam event-event di supermarket, membuat event tertentu di supermarket, mendistribusikan sampel yang gratis, dan juga aktif di dalam sosial media yang dimana dapat meningkatkan kesadaran dan juga minat konsumen yang ada di dalam bidang marketing. Kemudian terakhir, pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan juga mengurangi biaya. Ini termasuk ke dalam bidang finance, yaitu di dalam 10 Types of Innovation termasuk profit model. Dengan menerapkan inovasi-inovasi ini, Potalife dapat memperkuat posisi kita di pasar dan juga meraih kesuksesan yang lebih besar. Jadi, berdasarkan analisis feedback yang telah diberikan, terdapat beberapa aspek dari 10 Types of Innovation yang dapat kami terapkan dalam bisnis kami. Dalam hal profit model, strategi bundled pricing dengan menawarkan harga yang sedikit lebih rendah seperti 99.000 dapat diterapkan. Strategi ini memungkinkan penjualan dalam satu transaksi berbagai item yang juga bisa dijual secara terpisah, sehingga dapat mendorong transaksi yang lebih besar dan meningkatkan profitabilitas. Dalam aspek struktur, pembagian menjadi 2 divisi dapat mendorong kerja yang lebih efisien dan produktif. Pada akhirnya juga akan berkontribusi pada profitabilitas perusahaan. Tidak hanya itu, insentif juga dapat diterapkan dalam pihak eksternal seperti jaringan reseller. Selain itu juga dapat dibangun badan usaha seperti PT atau CV untuk mempermudah kegiatan perusahaan seperti ekspor juga impor. Dalam konteks network, users menyarankan kerjasama dengan supermarket besar atau toko online ternama. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memperluas jaringan. Dengan bermitra dengan pengecer termuka, Potalife dapat memanfaatkan saluran distribusi yang sudah mapan dan mencapai lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, dalam aspek proses, feedback dari users juga menyarankan pengimplementasian chatbot untuk meningkatkan responsivitas layanan pelanggan. Ini berhubungan dengan proses automation, di mana dengan mengotomisasi beberapa interaksi dengan pelanggan, Potalife dapat meningkatkan efisiensi prosesnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada profitabilitas. Tidak hanya itu, dengan membenahi struktur perusahaan dan juga merekrut karyawan juga dapat merupakan salah satu bentuk dari proses automation. Kemudian, dalam konteks channels, terdapat beberapa saran yang berkaitan. Salah satu user menyinggung strategi Go Direct dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah dan juga cafe vegan untuk meningkatkan brand awareness. Selain itu, user lainnya juga menyarankan peningkatan distribusi konsinyasi dan ada juga yang menyebutkan penggunaan multi-level marketing. Semua ini berhubungan dengan aspek saluran distribusi, di mana dengan mendiversifikasi dan mengoptimalkan saluran distribusi, Potalife dapat mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan juga meningkatkan penjualan. And then the last but not the least adalah dalam konteks brand, di mana feedback dari salah satu user menyoroti pentingnya kesesuaian nilai-nilai dalam membangun merek. Penekanan Potalife pada nilai-nilai positif dan promosi produk sehat sejalan dengan nilai-nilai pelanggan yang sama. Kesesuaian ini berkontribusi pada loyalitas merek, kepuasan pelanggan, dan juga profitabilitas jangka panjang. Contohnya adalah dengan membuat kampanye box yang sustainable dan ramah lingkungan, juga mudah terurai, ataupun membangun atau membuka seminar yang bertemakan gaya hidup sehat.
Nah, melalui feedback-feedback yang telah diberikan oleh users dan juga experts tadi, kami telah memiliki beberapa 10 types of innovation yang akan kami lakukan di kedepannya. Selain itu, kami juga mendapatkan banyak sekali inspirasi mengenai inovasi apa yang akan kami kembangkan ke depannya untuk menyukseskan Pota Life. Selain itu juga, kami juga telah memiliki beberapa plan di belakang atau sebelumnya yang telah kami sukseskan lebih dari 90%. Berikut merupakan cuplikannya. Pertama, kami telah berhasil memasuki UC Ventures di mana kami sekarang memiliki kantor baru. Kemudian kami juga membuat website Pota Life dan melakukan kunjungan ke Bali untuk visitasi sekolah-sekolah, juga gereja. Di sini kami melakukan isolasi market, yaitu memarketingkan Pota Life sebagai minuman sarapan untuk anak-anak sekolah dan juga minuman kesehatan untuk anak-anak sekolah juga orang-orang dewasa yang berada di gereja. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke sekolah TNH di Mojokerto, di mana kami melakukan edukasi secara langsung mengenai produk Pota Life. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke supermarket yang sedang on progress di Papaya Kuta dan Renon Bali. Selanjutnya, Pota Life juga menjadi pembicara di Inspiring Talk Show with Startup Founders. Lalu kami juga melakukan membuka bazar menjadi tenan di Bazar Invest yang diadakan di G-World. Di sini kami menemui banyak sekali jenis market, mulai dari anak-anak sebagai pengganti minuman sarapan, kemudian orang dewasa yang mencari minuman kesehatan, hingga remaja-remaja ataupun ibu-ibu muda yang mencari minuman diet. Selanjutnya, kami juga membuka bazar di Career Expo, dan di sini mental sales kami sudah mulai terbentuk sehingga kami mulai berani untuk berjualan secara langsung direct menawarkan orang-orang yang berkunjung ke Career Expo tersebut. Kami juga melakukan penjualan secara cair botol untuk mempermudah konsumen. Selain itu, kami juga melakukan produk bundling di mana membeli 2 Pota Life beserta 1 shaker dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp100. Pota Life juga dipromot oleh beberapa influencers. Yang pertama yaitu Matthew, yaitu beliau merupakan seorang influencer gamers, dan juga Samuel Chris, di mana beliau merupakan influencer di bidang finance yang membahas tentang usaha dan lain sebagainya. Ini satu lagi nih, ada Pronto Milk. Ini unik banget, aku udah cobain juga tadi. Di sini kami mendapatkan beberapa kesempatan untuk direview produknya oleh Samuel Chris, dan kami menyediakan tester secara langsung, membuatkan Pota Life secara cair agar dapat diminum secara langsung oleh Anda. Katanya sih banyak banget manfaatnya, so lu harus cobain. Selanjutnya, kami juga memproduksi bubuk Pota Life dalam kemasan sachet agar mempermudah konsumen. Lalu kami juga menjadi tenan di Exhibition Coffee yang diadakan oleh FTP UC dan juga Exhibition Narkoba by UC Mentoring Department.